Tuhan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir. Dan walaupun kami terpisah, tapi di dalam ruangan virtual ini, kami dipertemukan di dalam iman untuk menantikan Kristus berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat di sini di Manado sudah siang ya. Jadi selamat siang untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh kembali berbakti bersama-sama dengan One Christ Community atau One Christ Family. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika masih di Jakarta berbakti bersama-sama dengan One Christ Community, dan it was a great privilege. Dan terima kasih sekali lagi walaupun terpisah jarak dan waktu, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan, iman kita kepada Kristus akan senantiasa mempersatukan kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang telah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, firman Tuhan yang telah membangkitkan Lazarus, firman Tuhan yang telah menyembuhkan orang kusta menjadi tahir, firman Tuhan yang telah menyembuhkan begitu banyak orang adalah firman yang sama yang kita akan baca pada hari ini. Dan ketika saya berbicara, biarlah saudara-saudara tetap mendoakan saya. Perkataan saya tidak penting, tapi yang penting adalah apa yang kita akan pelajari dari Alkitab. Itulah sebabnya, biarlah Kristus sendiri akan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, atau siang hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Ya, judul yang sudah sesuai dengan tema dari One Christ Community, judul pada sepanjang bulan ini adalah Rest in God. Benar ya, Saudara Richard? Oke. Baik, dengan demikian saya memilih judul I Will Give You Rest. Kebetulan semester ini saya mengajar Corporate Governance dan Business Ethics, dan ini adalah salah satu jurnal di Business Ethics, Journal of Business Ethics. Nah, di jurnal ini, jurnal sekuler, membicara tentang pentingnya etika, dan kemudian di situ ada satu cerita yang saya ingin bagikan sebagai introduction untuk pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah ini terjadi tahun 1923 di Chicago, di hotel yang namanya Edgewater Beach Hotel. Legenda, ini adalah satu legenda karena peristiwa ini mempertemukan 9 orang yang memiliki 9 orang penyedia dana atau yang menguasai perputaran uang di dunia pada saat ini. Pada saat itu. Yang pertama adalah Charles Schwab. Dia adalah presiden dari perusahaan baja terbesar pada saat itu. Kemudian selanjutnya adalah Samuel Insull, presiden dari perusahaan utility terbesar di dunia. Kemudian ada Howard Hobson, perusahaan gas terbesar waktu itu. Kemudian ada Arthur Cotton, spekulator gandum terbesar waktu itu. Kemudian ada presiden Stock Exchange dari New York, yaitu Richard Whitney. Kemudian ada Albert Fall, presiden salah satu anggota kepresidenan, Dewan Penasihat Presiden mungkin kalau di Indonesia. Selanjutnya ada Leon Fraser, presiden dari Bank of International Settlement. Berikutnya ada Jesse Livermore, seorang spekulator terbesar di bursa efek pada waktu itu. Dan kemudian ada Ivan Kruger. Anda sebutkan nama-nama ini adalah orang-orang yang luar biasa pada zamannya, memiliki segala sesuatu yang layak untuk diinginkan oleh orang-orang. Mereka memiliki prestise, mereka memiliki reputasi yang sangat baik, mereka memiliki kekayaan, dan segala sesuatu yang dapat ditawarkan dunia pada saat itu dimiliki oleh mereka. Pas 20 tahun kemudian, Charles Schwab
mati dalam keadaan bangkrut dan harus meminjam uang dalam 5 tahun terakhir hidupnya. Ini di jurnal Business Ethics. Kemudian, orang yang sama mati dengan tidak ada uang sama sekali. Howard Hobson menjadi gila. Arthur Cutten sama juga. Dia mengalami kebangkrutan seperti dua sahabat sebelumnya. Kemudian, Richard Whitney mengalami gangguan mental. Kemudian, Albert Fall masuk penjara dan oleh karena dia dilihat akan meninggal, dibiarkan untuk lepas bebas dari penjara supaya bisa meninggal di rumahnya. Kemudian, orang ini meninggal karena bunuh diri. Jesse Livermore meninggal karena bunuh diri. Ivan Kruger meninggal karena bunuh diri. Name them. Legenda, orang-orang yang memiliki reputasi terbaik pada saat itu, memiliki segala sesuatu yang mungkin diinginkan orang pada saat itu, meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Sepertinya, tanpa menjudge mengapa mereka mengalami seperti itu, sepertinya saya hanya bisa membuat asumsi, menduga ada sesuatu di dalam kehidupan mereka yang walaupun mereka memiliki sepertinya segala sesuatu, tetapi ada hal yang kosong yang tidak dapat diisi oleh apa yang mereka miliki saat itu. Kita kembali ke beberapa ribu tahun sebelumnya. Beberapa ribu tahun sebelumnya, seorang yang sama memiliki begitu banyak harta, memiliki reputasi, memiliki hikmat, segala sesuatu yang diinginkan dimiliki oleh orang ini. Dan kemudian di akhir hidupnya, dia menuliskan apa yang kita baca di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 2. Ini adalah refleksi dari seorang yang telah mendapatkan segala sesuatu yang dapat diberikan oleh dunia. Seorang yang telah mencapai begitu banyak hal di dalam dunia ini. Seorang yang telah mendapatkan segala kemewahan, segala pujian yang bisa diberikan atau yang bisa didapatkan oleh orang pada saat itu. Dan dia melakukan refleksi. Yang dia katakan adalah, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah, menanami kebun anggur, mengusahakan kebun-kebun, menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan, membuat kolam-kolam, membeli budak-budak, mempunyai banyak sapi, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Selanjutnya, dari pasal yang sama. Aku mengumpulkan bagiku perak, emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan wanita dan biduan wanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Aku menjadi besar, lebih besar daripada siapapun. Salomo, ketika pada masa tuanya, dia merefleksikan apa yang dia peroleh. Dia menyatakan, aku membangun begitu banyak properti. Aku memiliki begitu banyak karyawan, begitu banyak orang yang bekerja bagiku. Segala hiburan yang bisa aku dapatkan, telah aku dapatkan untuk menyenangkan hatiku. Dan kemudian reputasi terbesar yang bisa diperoleh seseorang, dimiliki oleh Salomo ketika dia berkata, aku menjadi besar, lebih besar daripada siapapun. Dan kemudian, dia menyimpulkan segala sesuatu yang telah dia perbuat di dalam ayat 10. Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Ayat bagi Salomo, segala sesuatu yang dia dapatkan tujuannya adalah untuk memberikan sukacita bagi dia. Apakah mungkin kita juga sementara mencari sukacita dengan cara yang sama? Tidak salah untuk bekerja, tidak salah untuk berjerih payah. Dan apakah mungkin kita sementara berusaha mendapatkan sukacita dan melalui pekerjaan-pekerjaan tangan kita, seperti Salomo. Dan pada akhirnya Salomo berkata, ketika aku meneliti segala yang telah aku lakukan, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sebentar,
Apakah salah bekerja? Apakah salah mendapatkan sesuatu? Apakah salah membangun rumah? Apakah salah memiliki pekerjaan yang layak? Apakah salah memiliki kebun dan segalanya? Mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang dibuat oleh Salomo ketika dia sementara berusaha melakukan apa yang dia katakan di dalam Khotbah 2 ayat 5 sampai ayat 9. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apakah yang jahat itu? Mari kita lihat di sini. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Salomo menyembah Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan juga ia menyembah berhala. Dia mengikut Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya mengikut Tuhan. Nanti kita akan coba lihat sebentar hubungannya dengan pengkhotbah 2. Yakobus 1 ayat 8, ayat yang saya percaya kita semua tahu teristimewa muda-mudi. Kadang-kadang ini dikutip out of context ya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. And that's it. Salomo melayani Tuhan, dan pada saat yang bersamaan, dia melayani dirinya sendiri. Dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang dia buat untuk menyenangkan dirinya sendiri. So he tries to please God and he tries to please self at the same time. Dia mencoba menyenangkan Allah, dan pada saat sama juga, dia mencoba untuk menyenangkan hatinya. Dan yang kita lihat adalah ketidaktenangan. Dan seperti yang Salomo katakan tadi, sesudah dia mendapatkan segala sesuatu, ternyata bagi dia hal itu sia-sia. Salomo adalah orang yang segala yang dia buat itu sepertinya berhasil, sepertinya diberkati oleh Allah. Tetapi Salomo berkata bahwa ternyata itu sia-sia. Sepertinya. Mari kita lihat hal yang mirip, kemudian kita akan coba lihat persamaannya. Hal yang sepertinya berbeda, tapi kita akan coba melihat persamaannya. Hal yang sama pernah terjadi kepada orang-orang Israel di zaman Hagai dan Zakaria. Hagai 1 ayat 5. Perhatikan keadaanmu. Ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalau bisa dikatakan mereka masuk kantor jam 6 pagi, pulang kantor jam 10 malam, tetapi sepertinya membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, mendapatkan apa yang mereka bisa. Makan, minum, tapi tidak kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai dahaga mereka tidak habis. Mereka berpakaian dengan segala yang mereka dapatkan, tapi sepertinya badan mereka tidak panas. Mereka bekerja mendapatkan upah, dan apa yang terjadi? Upah yang mereka dapatkan waktu disimpan sepertinya ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Apakah mungkin seperti Salomo, seperti orang-orang Israel? Salomo mungkin kita mendapatkan begitu banyak hasil oleh karena pekerjaan tangan kita. Tetapi sepertinya hal ini tidak membawa kepuasan. Sebaliknya orang-orang Israel di sini, mereka memberikan segala sesuatu yang dapat mereka belikan untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka, tetapi hasil pekerjaan mereka tidak membawa kepuasan sama sekali. Mari kita lihat. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Nah, kalau dalam konteks ini, orang-orang Israel menomorduakan Tuhan dan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Anda lihat di sini, saya sengaja membuat fontnya lebih besar. Masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sibuk. Sibuk adalah kata yang besar di sini. Mari kita lihat. Oleh karena kesibukan orang-orang Israel, mereka menomorduakan Tuhan, maka Tuhan berkata seperti ini. Langit menahan embun, bumi menahan hasil. Aku memanggil kekeringan. Itu yang terjadi kepada orang-orang Israel. Salomo menikmati kelimpahan yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya dia berkata, vanity, sia-sia. Sebaliknya orang-orang yang ada di sini, mereka hasil
pekerjaan mereka tidak memberikan hasil. Mengapa? Allah tidak memberkati pekerjaan mereka. Mengapa? Sibuk. Emang masalah apa dengan sibuk di sini? Kita coba lihat. Oleh karena kesibukan mereka, maka langit menahan embun, bumi menahan hasil, dan terjadi kekeringan. Pertanyaan di sini. Adakah kisah di Alkitab yang mana hal yang sama terjadi kepada orang Israel? Di mana langit tidak memberikan embun, bumi tidak memberikan hasil, dan yang terjadi adalah kekeringan. Adakah cerita yang sama di Alkitab? Supaya kita bisa melihat paralelnya. Elia. Ketika Elia datang kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada apa? Embun. Dan tidak akan ada hujan. Jadi kalau tidak ada embun, tidak ada hujan, sesuai dengan Yesaya 44 ayat 3, maka tidak akan ada hasil bumi. Oke, mengapakah Allah menahan embun? Mengapakah Allah menahan hujan sehingga tidak ada hasil? 1 Raja-Raja 18 ayat 18. Oleh karena kamu telah meninggalkan perintah dan telah mengikuti para Baal. Jadi penyembahan berhala menyebabkan orang Israel tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang mereka inginkan. Sebentar. Bukankah Salomo juga menyembah berhala tapi dia memperoleh hasil? Persamaannya adalah Salomo menyembah berhala, dia menomorduakan Tuhan, dia memperoleh hasil. Orang-orang Israel menomorduakan Tuhan, mereka tidak memperoleh hasil. Persamaannya adalah segala sesuatu yang mereka dapatkan tidak memberikan mereka kepuasan. Tidak ada kepuasan untuk suatu hal yang dibuat dengan menomorduakan Tuhan. Kalau orang-orang di sini mereka meninggalkan Tuhan sama sekali, orang-orang Israel di sini mereka meninggalkan Tuhan sama sekali di zaman Elia. Orang-orang di zaman Hagai, mereka tetap melayani Tuhan. Salomo juga melayani Tuhan, tetapi tidak dengan sepenuh hati mereka, atau mereka menduakan Tuhan. Dan bagi Tuhan, entah Tuhan menjadi nomor satu atau tidak sama sekali. Allah tidak mengenal, Allah tidak menginginkan dia menjadi nomor 2, nomor 3, 4. Nah, kalau bukan nomor 1, maka itu tidak ada sama sekali. Kesibukan ternyata sama dengan penyembahan berhala. Di sini oleh karena kesibukan mereka langit menahan embun, bumi menahan hasil, dan terjadi kekeringan. Orang Israel, mereka menyembah berhala, mendapati hal yang sama, konsekuensi yang sama. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa kesibukan menomorduakan Tuhan, menjadikan Tuhan bukan yang terutama, berarti menjadikan hal-hal yang lain sebagai ilah, dan itu adalah penyembahan berhala. Dan jika itu dilakukan, maka dijamin tidak akan ada ketenangan. Mari kita maju lebih jauh ke Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita semua tahu hal ini, bahwa ini adalah usaha setan yang terakhir untuk memerangi mereka, umat-umat Allah yang hidup di akhir zaman. Saya ingin kita melihat kata memerangi di sini. Saya mencoba ambil kata bahasa aslinya, dan saudara-saudara perhatikan kata aslinya. Memerangi itu adalah pelomai atau to basel. Apa arti kata basel? Membuat mereka sibuk. Membuat mereka sibuk. Membuat mereka sibuk sehingga Allah bukan lagi yang terutama.
Allah bukan lagi yang pertama. Allah menjadi nomor 2, dan ujung-ujungnya seperti orang Israel, mereka akan meninggalkan Allah. Salomo membuat Allah menjadi nomor 2, dan ujung-ujungnya yang dibuat oleh Salomo menjadi lebih buruk dari tahun ke tahun sampai saatnya orang Israel berbalik sama sekali dari Allah yang hidup. Ilah atau berhala adalah segala sesuatu yang dicintai dan diharapkan oleh manusia, gantinya mencintai dan berharap kepada Allah sebagai pencipta mereka. Perhatikan ini. Apa saja hal-hal dari dunia yang mereka inginkan dan percayai mempunyai kuasa untuk menolong mereka dan melakukan sesuatu yang lebih baik bagi mereka, serta menarik jauh dari Allah adalah ilah. Apapun, tell me, apapun yang membagi kasih kita atau mengambil jiwa kita dari kasih kita yang besar terhadap Allah, mengambil bentuk ilah di dalam jiwa mereka. Begitu banyak orang mencoba mengisi kekosongan hidup mereka dengan, seperti Salomo, mencari hiburan-hiburan yang berarti. Atau melakukan pekerjaan ini, itu, dan sebagainya, dan seterusnya. Sekali lagi, tidak salah untuk bekerja. Ya. Allah menginginkan kita bekerja. Malahan di Taman Eden, ketika segala sesuatu ada, yang Allah berikan kepada Adam adalah bekerja, mengusahakan taman itu. Nothing wrong with that. Tapi yang terjadi di sini adalah pekerjaan, mengambil waktu Allah dari diri mereka. Tanyakan kepada diri kita. Berapa banyak waktu yang kita miliki bersama-sama dengan Allah dalam 6 hari pekerjaan yang lalu? Apakah mungkin di dalam kesibukan kita, Allah menjadi nomor 2, dan kita sementara membangun hal-hal seperti yang Salomo perbuat, sepertinya diberkati, tapi pada ujung-ujungnya tidak akan memberikan ketenangan, tidak akan memberikan kepuasan. Atau mungkin seperti orang Israel, yang sepertinya kita berusaha, kenapa Tuhan saya buat ini dan sepertinya tidak berhasil. Mari kita lihat. Setan berusaha untuk memerangi, dan memerangi kata aslinya itu adalah membuat mereka sibuk. Ini ada satu ilustrasi yang saya ingin, kita tidak akan baca kata per kata, tapi saya percaya kita semua bisa melihat dan kita bisa membaca. Setidaknya highlight-nya ada di sini. Jadi satu saat setan memanggil konvensi di seluruh dunia. Dan ini kita tidak bisa mencegah orang Kristen pergi ke gereja. Kita tidak bisa mencegah mereka baca Alkitab. Kita tidak bisa mencegah mereka memiliki hubungan intim. Karena begitu mereka memiliki hubungan dengan Yesus, kekuatan kita akan hancur. So what? Jadi, biarkan mereka ke gereja, tapi curi waktu mereka supaya mereka tidak punya waktu mengembangkan hubungan dengan Yesus. Caranya? Oke. Alihkan perhatian mereka dari berpegang kepada Juru Selamat. Dan buat kalau boleh mereka tidak punya hubungan yang penting dengan Yesus sepanjang hari. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Buat mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Terlibat di dalam skema-skema yang tidak terhitung banyaknya supaya pikiran mereka dipenuhi. Goda mereka untuk menghabiskan, belanja, meminjam, dan seterusnya. Bujuk para istri bekerja selama berjam-jam. Dan istri juga. 6-7 hari seminggu, 10-12 jam sehari. Sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berarti. Jauhkan mereka dari menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Karena saat keluarga mereka terpecah belah, maka mereka tidak memiliki rumah untuk tempat mereka lari, mendapatkan kekuatan. Kemudian, rangsang pikiran mereka untuk tidak mendengar suara Tuhan. Putar radio, kaset, dan seterusnya. Ini ilustrasi lama ya. Ilustrasi lama, jadi masih ada TV, ada VCR, ada CD, dan seterusnya. Tapi mungkin kalau ini dibuat baru, ini adalah sosmed
WA tidak putus, Facebook notif itu masuk terus-menerus dan seterusnya. Dan seterusnya, sepertinya mereka aktif, tapi mereka sementara membuat kehidupan kerohanian mereka itu kering. Puaskan diri mereka dengan berita dan seterusnya. Buat mereka sibuk. Kirim ke taman hiburan, acara olahraga, drama, konser film, dan seterusnya. Kalaupun mereka bertemu secara spiritual, biarkan mereka terlibat dalam gosip dan obrolan ringan. Kerumunkan hidup mereka dengan begitu banyak alasan yang baik, sehingga tidak punya kuasa mencari Yesus. Dan kita teringat Maria dan Marta. Marta begitu sibuk melayani Kristus, tetapi tidak memiliki waktu untuk duduk di kaki Yesus. Dan sekarang kita mendapati golongan yang ketiga. Golongan yang pertama adalah orang yang menomorduakan Tuhan dan sepertinya hidup mereka begitu diberkati. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang menomorduakan Tuhan dan hidup mereka tidak diberkati. Golongan yang tadi di dalam sejarah cerita Elia adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan sama sekali. Dan golongan yang satunya di sini adalah mereka yang melayani Tuhan, tetapi lebih mementingkan apa yang mereka buat bagi Tuhan, gantinya bagaimana waktu mereka dengan Tuhan. Tidak salah melayani Tuhan, tidak salah. Tetapi jangan lupa, waktu dengan Tuhan harus melandasi pelayanan kita bagi Tuhan. Mengapa? Karena segera mereka akan bekerja dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka akan bekerja bagi Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Dan akhirnya, kesehatan mereka dikorbankan. Keluarga mereka dikorbankan demi kebaikan. Dan kemudian iblis berkata, iya itu akan berhasil, itu akan berhasil. Itu rencana yang luar biasa. Dan setan-setan bersemangat pergi melaksanakan tugas mereka. Membuat orang Kristen di mana-mana menjadi lebih sibuk, lebih tergesa-gesa, pergi ke sana dan ke sini. Mereka memiliki waktu sedikit dengan Tuhan, tidak punya waktu dengan keluarga, dan tidak punya waktu dengan sahabat-sahabat. Saya dan saudara, kita berada di salah satu dari golongan ini. Dalam satu, dua hal. Ada kalanya saya begitu sibuk melayani, dan terkadang saya harus mengorbankan waktu saya dengan Tuhan. Dan pagi ini, yang saya bagikan adalah apa yang saya bicarakan untuk diri saya sendiri. Seperti orang ini, kita sementara melakukan pekerjaan kita dengan memikul kuk kita sendiri. Mungkin saat ini kita boleh melakukannya. Sebentar kita masih boleh melakukannya. Besok mungkin masih bisa kita menggunakan kuk yang satu ini, mengangkat beban. Tapi pertanyaannya adalah, berapa lama kita akan menanggung hal-hal ini secara terus-menerus? Berapa lama? Satu kali kelak kita akan kehabisan tenaga dan kita akan menyerah. Apakah ada solusi bagi saya? Apakah ada solusi bagi kita semua? Ayat tema kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita lihat lebih saksama. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ini adalah panggilan kepada mereka yang jauh atau dekat. Tentu tidak bersama-sama. Sehingga Kristus memanggil mereka untuk datang kepadanya. Siapakah yang dipanggil? Semua yang bekerja. Entah seperti Salomo, kita sementara bekerja dengan susah payah untuk membangun kehidupan masa depan kita, menomorduakan Tuhan, atau seperti orang Israel di zaman Elia, yang mencoba membangun masa depan mereka tanpa Tuhan, atau seperti seperti Marta, yang mencoba untuk berusaha sebaik mungkin melayani Tuhan, tapi tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Dan Kristus memanggil, marilah kepadaku.
Ini adalah panggilan untuk bertenang, berhenti sejenak dari kesibukan kita masing-masing. Entah kesibukan kita membangun masa depan, atau entah kesibukan kita melayani. Ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak, datang kepada Tuhan, menghabiskan waktu dengan Dia. Kita lihat di Pengkhotbah 2 ayat 10 dan 11, Salomo sementara mencoba mendapatkan sukacita dengan jerih payahnya, dan yang dia dapatkan adalah kesia-siaan. Sekali lagi, Salomo mencoba mendapatkan sukacita melalui pekerjaan tangannya, melalui usaha-usaha yang dia perbuat. Padahal Kristus berkata, mari datang kepadaku. Mazmur 16 ayat 11, di manakah sukacita itu bisa diperoleh? Sukacita itu diperoleh di hadapanmu, atau bahasa Inggrisnya in your presence. Di hadirat Tuhan, di kehadiran Tuhan, di situ ada sukacita. Kita pikir bahwa jika saya berlangganan HBO, memiliki akses nonton 24 jam sehari, I will find rest, I will find joy. No. The answer is not. Saya teringat dulu saya memiliki apa yang kita sebut PlayStation 2. Saya tidak tahu sekarang PlayStation berapa. Dan saya berpikir bahwa saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Saya bisa main kapan saja, makanan itu ada, saya tidak perlu, dan seterusnya segala sesuatu disediakan. Dan saat ini ketika saya menoleh ke belakang, seandainya saya boleh kembali ke waktu itu, saya akan mengubah apa yang saya perbuat waktu itu. I have wasted my time. Saya telah membuang waktu begitu banyak untuk hal-hal yang menurut saya bisa membawa sukacita. Tapi ayat ini berkata, sukacita adalah ketika kita datang kepada Kristus, menyambut panggilan Kristus. Kita mungkin stres dalam beberapa 6 hari yang lalu. Pandemik, kebutuhan banyak, ada kewajiban yang begitu banyak yang harus dipenuhi. Tapi kemudian kita mengalami masalah finansial. Kita mengalami masalah kesehatan. Di keluarga ada masalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sepertinya pikiran kita itu mau pecah, tidak tahu harus dimulai dari mana. Kehidupan itu sepertinya benang kusut, tidak tahu di mana yang harus diuraikan terlebih dahulu. Karena jika saya mencoba menguraikan, itu akan membuat sampai masalah menjadi lebih rumit, dan kita tidak memiliki solusi apapun. Hari ini, Kristus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Masih ingat? Yakub. Ketika dia dalam perjalanan untuk bertemu dengan Esau. Kemudian dia dengar bahwa Esau datang dengan 300 tentara. Dia mencoba menyelesaikan permasalahan itu. Dia kirim orang pertama. Rombongan pertama, kirim, saya akan memberikan ini, dan seterusnya. Coba, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada balasan sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Dan sampai kemudian di tepi sungai Yabok, Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan ketika Yakub sementara bergumul dengan Tuhan, di dalam buku Pena Inspirasi, Allah memberikan mimpi kepada Esau dan berkata kepada Esau, jangan apa-apakan dia. Anda lihat, Yakub berusaha menyelesaikan permasalahannya dan tidak ada jalan keluar. Tapi ketika dia menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan di dalam ruang yang ada pada saat itu, ruang yang terbuka, hanya dia dengan Tuhan. Allah sementara menyelesaikan permasalahannya. Dan ketika dia keluar dari waktu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan sambutan yang berbeda. Dia pikir dia akan dibinasakan. Tapi ternyata Esau datang membeluk dia dan memberikan sambutan yang luar biasa. Kadang kita berusaha menyelesaikan masalah kita, padahal Kristus bisa menyelesaikan masalah kita jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan kapankah masalah itu diselesaikan?
Bukan saat kita keluar rumah untuk mencoba menyelesaikan. Bukan saat kita mengangkat telepon mencoba menyelesaikan masalah itu. Tapi masalah itu diselesaikan ketika kita datang kepada Kristus. Mengapa perlu datang kepada Tuhan? Ayub 23 ayat 10. Karena Allah mengetahui segala jalan hidup kita. Ada yang mungkin sementara mencari pekerjaan. Kita sudah berusaha sini, sana, dan seterusnya. Kita mencoba menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Kita berjerih lelah. Kita memiliki beban yang berat. Dan Kristus memanggil kita. Marilah kepadaku. Ada mungkin yang memiliki masalah dalam pergaulan. Sementara mencari pasangan hidup. Mencoba ini, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Kristus berkata, marilah kepadaku. Kita mungkin ada memiliki kewajiban-kewajiban finansial dan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Segala hitungan matematika sepertinya tidak dapat menyelesaikan. Saat ini Kristus memanggil, marilah kepadaku. Datang kepada Kristus. Saya mau coba ayatnya. Ya, Anda lihat di sini. Yesaya 30 ayat 15. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ini adalah panggilan untuk berhenti dulu, stop mencoba menyelesaikan masalah, datang kepada Tuhan, memiliki waktu dengan Tuhan. Saya ingat satu saat, setelah pulang kelas, saya pulang dari kelas, kemudian sekitar jam 5.30, saya mengambil Alkitab saya, dan saya membuka Mazmur 46. Saya membaca Mazmur 46, kemudian tiba di ayat 11, dia berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Waktu saya membaca itu, tiba saya dapat telepon. Istri saya telepon. Papa, jam tangan dari Abigail itu anak saya yang kedua, ketinggalan di bus. Jam tangan itu kami beli pada saat di Jakarta kami mengalami, ya itulah ada kesusahan finansial, dibeli. Memiliki nilai historis yang luar biasa. Jadi waktu saya dengar itu, reaksi saya yang pertama adalah, saya akan mencoba telepon sopir, tahu yang in charge di bus sekolah. Waktu saya akan coba telepon, ada suara bilang seperti ini, diam, tenanglah, ketahuilah bahwa itu Tuhan itu Allah. Jadi saya bilang, apakah saya harus menyelesaikan waktu saya bersama dengan Tuhan saat ini, atau langsung tutup dan telepon? Ulang lagi. 2-3 kali apa yang saya baca itu berbicara. Diam dan ketahuilah. Akhirnya saya memutuskan untuk, oke, kalaupun jam tangan itu harus hilang, tidak apa-apa, biarlah dia hilang. Tapi saya akan menyelesaikan waktu yang sudah saya mulai dengan Tuhan. Akhirnya saya selesaikan waktu saya sore itu. Sesudah selesai, saya mencoba telepon. Waktu saya coba telepon, semua orang yang bisa saya telepon tidak diangkat sama sekali. Tapi ya sudah, saya sudah pasrah, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, biarlah itu seperti itu. Besok paginya anak saya ke sekolah, sorenya dia pulang. Waktu dia pulang, dia mengenakan jam yang dia tinggalkan. Saya belajar satu hal. Ada banyak hal yang tidak dapat saya selesaikan. Tapi saya datang kepada Tuhan, memilih waktu dengan Tuhan. Dan biar Allah yang menyelesaikan masalah itu bagi saya. Cara penyelesaiannya seperti apa? Saya tidak tahu. Tetapi di dalam tinggal tenang, di dalam quietness, menutup telinga kita dari kebisingan dunia ini, datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan mengetahui yang terbaik bagi kita, disitulah terletak kekuatan kita. Kehidupan Kristen itu ada dua sisi. Yaitu yang pertama, kehidupan devotion, memiliki waktu dengan Allah. Kehidupan yang berikut adalah active service, pelayanan yang aktif.
Jadi kehidupan orang Kristen itu bukan menutup diri di gua, tinggal berbulan-bulan, bertahun-tahun menutup diri dari dunia ini. Bukan. Datang kepada Tuhan, dan sesudah kita datang kepada Tuhan, kita membawa beban kita kepada Tuhan, kita keluar untuk melakukan pekerjaan kita. Dan di dalam melakukan pekerjaan kita, apa yang Kristus katakan? Ikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Kita coba untuk menyelesaikan masalah, kita mencoba memikul kuk kita sendiri, dan kita kehabisan tenaga. Tetapi Kristus memanggil kita untuk datang. Bawa kuk itu, tukar dengan kuk milikku. Dan kuk, kalau saudara pelajari kuk di dalam Matius 11 ayat 28, kuk itu adalah kuk yang memiliki dua sisi. Di dalam Alkitab ada dua jenis kuk. Kuk yang pertama adalah kuk yang seperti ini, hanya satu orang memikul, dan itu yang dibebankan kepada Yeremia. Dan kuk yang kedua adalah kuk yang dipakai oleh binatang. Dan dipakai oleh binatang itu ada dua. Dan Kristus berkata, kalau kita baca ayat ini, pikulah kuk yang kupasang. Bahasa Inggrisnya bilang, take my yoke. Ambillah kuk milik saya. Dan kuk milik Kristus itu dua. Dengan kata lain, Kristus berkata, sesudah engkau memiliki waktu bersama-sama dengan saya, sekarang engkau pergi bekerja. Dan ketika engkau akan pergi bekerja, aku akan pergi bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau akan membangun bisnismu, aku ingin membangun bisnis itu bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau akan mencari jodoh, mencari pasangan hidup, aku pergi mencarikan pasangan hidup untuk kamu. Ketika engkau ingin menyelesaikan masalah finansialmu, jangan keluar sendirian. Pikulah kuk ini, aku ingin menanggung beban itu untukmu. Matius 11 ayat 28-29 adalah panggilan untuk yang pertama, memiliki waktu dengan Tuhan, seorang diri saja bersama-sama dia. Dan yang kedua adalah melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan. Salomo mencoba membangun segala sesuatu yang dia bangun di dalam Pengkhotbah 2 dengan dirinya sendiri. Dan yang dia dapatkan adalah kesia-siaan. Tapi saat ini Kristus memanggil kita. Bawa, tukarlah kuk yang sementara engkau pikul. Berikanlah kepadaku, dan aku akan menukarnya dengan kuk yang aku pasang. Kuk yang adalah milikku. Dan ketika kita berkata, Tuhan, ini sepertinya terlalu berat, Kristus akan berkata, istirahatlah, nanti saya yang menarik beban ini. Isn't it wonderful? Dan inilah pengharapan sukacita bagi orang Kristen, bahwa kita tidak akan dibiarkan sendiri dalam menghadapi masalah hidup kita. Kristus ingin menanggung, Kristus ingin melakukan pekerjaan itu. Mari kita lihat satu hal. Anda lihat di sini, Mazmur 37:23. Salah satu ayat favorit saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana Tuhan menetapkan? Karena Tuhan berjalan bersama-sama kita. Tuhan yang akan mengarahkan. Kemudian, Anda perhatikan terjemahan dari Amplified. Dibilang begini, langkah-langkah orang benar diarahkan dan diteguhkan oleh Tuhan ketika ia senang dengan hal tersebut. Dan Anda perhatikan di sini. Apa yang dikatakan di sini? Dia menyibukkan dirinya dengan setiap langkah kita. Di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca, orang-orang menyibukkan diri mereka masing-masing untuk mencari membangun masa depan mereka. Tetapi di sini Kristus ayat ini berkata bahwa jangan biarkan kita menyibukkan diri kita, tapi ketika kita datang kepada Kristus, maka Kristus akan menyibukkan dirinya untuk kita. Dan di dalam pikiran saya yang muncul setiap kali saya membagikan ini kepada para mahasiswa saya adalah ketika Eliezer berdoa untuk mencari pasangan hidup bagi Ishak. Dan ketika Eliezer berdoa mencari pasangan hidup bagi Ishak, Allah mempertemukan dia dengan Ribka. Di dalam pikiran saya adalah mungkin Ribka sementara tidur, tapi entah apa yang terjadi di rumah, Ribka bangun pagi-pagi,
Kemudian Eliezer berdoa, Tuhan, siapa yang memberikan memberikan minum untuk unta-unta saya, dialah orang itu. Mungkin ada orang lain yang siap memberikan minuman, tapi dia bukan orang yang tepat. Dan sehingga Allah harus menghalangi ini, malaikat diutus untuk tutup ini, supaya Ribka yang dipertemukan dengan Eliezer. Karena Ribka adalah orang yang tepat. Anda lihat, he busies himself. Allah menyibukkan dirinya. Ketika Allah melihat bahwa kita adalah orang yang tepat untuk pekerjaan di tempat sana, Allah akan membuat segala sesuatu yang dia dapat buat, sehingga kita adalah orang yang akan bertemu dengan orang yang akan memberikan pekerjaan tersebut. You don't know. Allah mengendalikan segala sesuatu. Dan Allah ingin bekerja bersama-sama dengan kita. Terkadang kita seperti ini. Kita mencoba menanggung beban itu sendiri. Ini adalah patung Atlas, dewa Atlas. Dewa yang menanggung beban, memikul dunia itu di atas bahunya. Padahal Kristus ingin memegang beban kita, diberikan kepada dia. And this is rest. This is rest. Ini ketenangan ketika kita tahu bahwa Ia yang menciptakan alam semesta menaruh minat untuk kesejahteraan saya. Itu powerful untuk saya. Allah menaruh minat untuk saya. Jika Allah sanggup memberi makan burung pipit di udara, tidak sanggupkah Ia memberi saya makan? Bukankah saya lebih berharga daripada burung pipit? Jika Allah sanggup mendandani bunga bakung yang hari ini ada dan besok kering, layu, tidakkah Ia sanggup menyediakan apa yang saya butuhkan? Makanya, carilah apa? Dahulu kerajaan Allah. Time with God is so important. Waktu bersama-sama dengan Allah itu adalah waktu yang tidak dapat diganggu-gugat. Pengkhotbah 4 ayat 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Dan siapakah teman yang lebih baik daripada Kristus? Terkadang kita membagikan masalah kita di Facebook, masalah kita di wall, dan tanpa kita dengan mengetahui bahwa walaupun kita posting di situ, masalah itu bukan lebih kecil, tapi lebih besar. Take your problem to God in prayer. Satu Korintus 15 ayat 58. Apa? Di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jeripayahmu tidak sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena mereka berjeripayah tanpa Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan untuk kepentingan yang satu ini. Tetapi Paulus berkata, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Saya ingin menutup dengan cerita yang singkat. Sekitar bulan Juli 2018, saya sudah selesai sidang waktu saya berkuliah di Jakarta. Sidang sudah selesai. Sekarang masalah berikut adalah mendapatkan 8 tanda tangan dari penguji. Kemudian anak-anak harus bersekolah di Manado, cari tempat untuk sekolah. Berikutnya adalah harus mengepak barang-barang untuk dibawa ke Manado. Kemudian mau cari jadwal pulang, dan berikutnya dengan dana yang terbatas. That's a big issue. Semua dosen, jadi saya harus pastikan saya pulang ke Manado, tanda tangan harus selesai. Karena kalau tidak, saya harus kembali ke Manado, balik lagi ke Jakarta hanya untuk mendapatkan tanda tangan. It's a waste. Jadi saya mencoba hubungi dosen-dosen satu persatu. Sorry, kami sibuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya berdoa. Tuhan, gimana tanda tangan? Saya hubungi satu orang dosen. Pak, bisa nggak, Pak? Boleh, Elvis. Kamu datang jam 8 pagi. Nah, dia itu adalah staf ahli wakil presiden. Jadi saya harus ke kantornya sebelum jam 8 karena dia itu harus keluar. Sesampainya di kantor beliau, saya masuk. Kemudian dia bilang gini, aduh, kalau cuma mau tanda tangan segini, harusnya kamu nggak perlu sibuk-sibuk.
kirim aja filenya di email, saya print, saya tanda tangan, saya kirim balik. Tapi nggak apa-apa, kamu udah datang. Dia tanda tangan, waktu dia mau lihat daftar namanya itu ada di nomor urut kelima. Dia bilang gini, wah, harusnya kamu jangan kasih nama saya di nomor urut 5. Karena saya sih nggak masalah. Tapi saya nggak enak sama teman-teman dosen yang lain, karena mereka itu murid-murid saya. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini adalah SK, tanda tangan aja. Jadi dia tanda tangan nomor 5. Hari itu, saya bisa bertemu dengan 5 orang. Nah, biasanya waktu datang mereka akan cana, mana revisi kamu? Ini diganti, balik lagi. Jadi saya bertemu dengan orang berikutnya. Pas dia lihat, wah, Bapak sudah tanda tangan ya? Ya udah, kalau Bapak sudah tanda tangan, saya tanda tangan aja. Orang kedua tanda tangan. Saya tanda tangan orang ketiga. Orang ketiga sama juga. Wah, Bapak udah tanda tangan ya? Ya udah, kalau Bapak udah tanda tangan, nggak apa-apa. Saya tanda tangan lagi. Hari itu 5 orang tanda tangan dengan tidak mengecek revisi. Mengapa? Satu orang yang tidak saya harapkan sudah menandatangannya lebih dahulu. Ternyata Allah menutup pintu 4 orang yang lain, supaya orang yang pertama bisa tanda tangan, dan itu membuka jalan saya untuk 4 orang yang berikut. Cerita belum selesai. Saya stres luar biasa karena beberapa hal tersebut yang saya katakan tadi. Jadi pada hari Minggu malam, saya masih ingat. Hari Minggu malam itu saya bingung. Barang kita sudah pak, ini yang lemari di belakang saya itu sudah dipak, buku-buku sudah dipak. Tapi telepon ke Tanjung Priok. Tanjung Priok itu untuk mengangkut 1 kubik harganya 500.000. Harganya 500.000, tapi harus diantar sendiri ke Tanjung Priok. Kalau dijemput, maka untuk setiap kubik dikenakan biaya 300.000. Waktu kami hitung-hitung, biaya terlalu besar. Belum saya harus cari waktu ke Tanjung Priok. Belum saya harus cari mobil apa yang mau dipakai untuk angkut. Jadi malam hari itu, saya berdoa kepada Tuhan. Dan air mata itu menetes, keluar karena stres sekali. Badan saya itu sampai luka-luka. Saya baru tahu belakangan bahwa ternyata luka yang saya alami itu, di badan saya itu adalah karena stres. Malam itu, sesudah saya berdoa, saya sudah tenang. Besok paginya, saya buka, sementara semua masih tidur, kembali saya bangun, saya buka, dan saya bilang, Tuhan harus berbicara kepada saya. Saya buka Alkitab saya buka di Mazmur 121. Saya menghafalkan Mazmur 101, ayat 1-6, tapi pada saat itu, ayat itu berbicara dengan hal yang luar biasa. Waktu saya mulai baca ayat 1, ayat 1 berbicara seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dan saya langsung bilang, Tuhan, ini gua banget. Ini saya mencoba mencari pertolongan. Pertolongan itu tidak tahu datang dari mana. Dan kemudian saya baca ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya langsung menutup Alkitab saya. Dan saya mendapatkan jawaban saya. Jawabannya adalah, Tuhan akan menyelesaikan masalah saya. Saya menangis pagi itu, dan tangisan saya adalah tangisan sukacita. Tuhan akan menyelesaikan masalah saya, walaupun saya tidak tahu bagaimana masalah itu akan selesai. Paginya, saya hubungi 3 orang yang terakhir. Dosen yang pertama bilang, ketemu saya di RX Tower. Oke, saya akan ketemu. Saya tanya teman saya, tahu nggak RX Tower di mana? Oh, itu kantor saya. Kantor saya di lantai 20 sekian. Oh, ya udah, oke. Jadi datang saja. Sebelum saya berangkat, saya telepon kargo. Saya tanya, Pak, bisa kirim barang ke Manado? Wah, kalau mau kargo, itu harus telepon 3 hari sebelumnya. Saya tanya, bisa nggak hari ini? Sebentar, saya coba telepon ke Tanjung Priok. Dia ada orangnya di Manado. Dia tanya di Tanjung Priok, dia bilang, bisa hari ini jam 5. Saya mencoba menyelesaikan, saya tanya, angkat barang kalau kontainer berapa? Waktu dia kasih tahu harga kontainer jauh lebih murah daripada kalau saya harus kirim per kubik dan harus
dijemput. Jadi saya pilih kontainer. Pagi itu saya percaya Tuhan sudah menyediakan jawaban untuk saya. Jadi kontainer datang, saya tidak perlu ke Tanjung Priok. Kontainer akan datang, mengangkut barang saya dengan harga yang lebih murah. Saya langsung ke RX. Sampai di RX, saya ketemu dengan dosen yang akan tanda tangan. Waktu dia mau tanda tangan, dia bilang, wah, ini lembar untuk ditanda tangan itu salah. Harus dirubah. Saya mau kemana? Saya ingat ada teman saya di atas, saya telepon. Sebentar saya turun. Dia turun, dia ajak saya ke atas, oh iya, ayo kita print. 3 kali saya balik, akhirnya sampai formatnya sudah benar, ditanda tangan, kita kembali lagi ke atas. Waktu kembali ke atas, teman saya bilang hal yang tidak saya harapkan. Begini, saya baru mengerti, mengapa dosen kamu pilih bukan bertemu di UI, tapi bertemu di sini. Atau bukan bertemu di tempat lain. Mengapa? Supaya kalau ada salah, ada orang yang bisa bantu kamu. Nggak perlu cari tempat print di mana-mana. Terus saya bilang, oke, sip. Dia ajak makan. Makan yuk, makan siang. Saya traktir. Dia bilang, sebentar. Ada satu dosen yang belum tanda tangan. Orang terakhir. Orang terakhir untuk tanda tangan. Saya tanya, Bu, bisa ketemu siang ini? Langsung dibalas. Biasanya itu lama sekali balas. Ini langsung dibalas. Bisa jam 1 di kampus. Jam 1 di kampus. Saya langsung bilang, nggak bisa saya harus ke kampus. Saya langsung pergi ke kampus. Waktu saya dalam perjalanan ke kampus, saya balas. Ketemuannya di mana? Tidak ada balasan sama sekali. Bagi yang pernah ke kampus UI di Depok, Anda tahu berapa besar kampus tersebut ya. Saya yang berdoa, Tuhan tolong pertemukan saya, nggak tahu di mana. Saya turun bukan di fakultas ekonomi. Saya turun di fakultas FISIP kalau nggak salah, sosial ilmu politik. Saya tanya dosen, Pak, tahu ibu ini? Wah, Pak, nggak tahu saya. Jadi saya jalan saja. Jalan. Waktu saya jalan, saya lihat ada meja bundar, itu ibu lagi duduk di situ. Saya datang, Ibu, waduh, saya udah tunggu kamu. Ibu nggak bilang mau ketemuannya di mana. Tapi tentu saya tidak menyatakannya demikian. Aduh, saya bilang, maaf Bu, saya baru tiba. Padahal saya memberikan. Nah, perlu saudara-saudara tahu, dia adalah orang yang pertama kali saya meminta tanda tangan, dan dia bilang begini, kan belum juga direvisi, harus revisi dulu. Waktu saya bawa itu, dia lihat sudah ada 7 tandangan. Saya tanya, Ibu mau baca? Nggak usah, kalau semua udah tanda tangan, ngapain juga saya baca? Tanda tangan aja. Langsung tanda tangan selesai. Waktu saya ke sekretariat, jawabannya seperti ini. Wah, Pak Elvis udah selesai tanda tangan. Iya, kenapa Bu? Cepat banget ya. Soalnya ada teman saya yang tamat 2011 sampai hari ini belum dapat tanda tangan. Pagi itu, waktu saya berdoa kepada Tuhan, doa saya sangat simpel. Saya cuma berdoa seperti ini. Tuhan, tolong orkestrasi hari saya saat ini. And that's it. Dan saya percaya hari itu Tuhan menyibukkan langkahnya, membuat hal yang rumit yang tidak bisa saya selesaikan, selesai dalam waktu yang sangat singkat. Efesus 3:20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan dan pikirkan. Biarlah kita akan memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Allah yang menyelesaikan masalah kita. Tuhan memberkati kita semua.